bayangkan kalau kamu meningkatkan identitas kamu untuk mencintai penciptamu, maka disitulah kamu merasa hidup kamu sudah sangat dicintai oleh diri sendiri dan penciptamu. Jadi, ini adalah salah satu self-love yang paling mendasar, yang paling fundamental sebelum kamu belajar mencintai yang lain. Cintailah siapa penciptamu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amila Arif Istiqomah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang self-love. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa self-love itu? Self-love itu mencintai diri sendiri dengan segala sesuatu yang tumbuh dari kita sejak kita kecil sampai kita dewasa. Self-love adalah suatu bagian dari kita mencintai diri kita dan pencipta. Oke, kenapa sih ini penting teman-teman? Ini nih, selama ini banyak banget yang ngerasa kalau kita mencintai diri sendiri dan kita menaruh kepentingan kita di atas orang lain atau bisa disebut dengan egois. Tapi bukan seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita sudah merasa ingat sama diri kita, maka kita tidak perlu rasa orang lain itu harus memuji kita. Kita nggak perlu orang lain itu harus menyanjung kita. Dan kita nggak perlu terganggu jika ada orang lain yang menjatuhkan kita. Artinya, kalau kita sudah melakukan rasa menghargai diri kita itu dengan tulus, ketika kita memuji orang lain, kita tidak berharap orang lain memuji kita kembali. Dan kita juga akan terus menjaga ucapan agar tidak melukai orang lain. So, percaya deh teman-teman, kalau kita sudah mencintai diri kita secara utuh dan penuh menghargai kelebihan dan kekurangan kita sudah merasa enough, kita perlu pengakuan, dan kita pun akan terus memberikan pengakuan dan penerimaan terhadap orang lain. Ini artinya bukan egois, tapi kita fulfill dulu, baru kita mengisi kebahagiaan orang lain. Cobain deh ya, kamu tulis dulu langkah pertama apa yang menjadi strength kamu, kelebihan kamu, apa yang menjadi keunikan kamu yang kamu miliki dan apa kebahagiaan yang kamu dapatkan. Kalau kemudian ketika kamu sudah memenuhi itu, maka ketika kita berinteraksi sama orang lain, kamu tidak mengharapkan apapun dari mereka. Jadi ketika kamu memuji, pujian itu secara tulus dan relationship itu terjadi karena sebuah perasaan yang tidak dipaksakan, karena kita betul-betul sudah penuh dan secara utuh mencintai diri kita. Terus bagaimana awal kita mencintai diri kita sendiri? Cobain teman-teman, pasti yang membuat hari ini kita merasa gak cukup tentang kehidupan yang kita punya. Kita merasa secara fisik kita tidak semenarik dia, secara bahagia kita tidak sebahagia mereka. Coba kita kembali lagi, kalau kita meningkatkan spiritualitas ini, bagaimana kita terkoneksi dengan pencipta kita, maka apa yang terjadi? Kita akan selalu ingat dan kita akan selalu merasa bahwa ini semua sudah cukup. Dan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas semua yang telah Kau berikan. Jadi kita nggak ngerasa kurang. Nah, salah satu bentuknya sih ibadah. Tapi terlepas dari itu, bukan hanya ibadah. Dan ini semua keyakinan ya teman-teman. Jadi bukan hanya Muslim. Semua keyakinan mengajarkan kita bahwa keyakinan kita meminta kita untuk bersyukur kepada semua yang telah diciptakan, kepada semua yang telah diberi. Dan bayangkan kalau kamu meningkatkan integritas kamu untuk mencintai penciptamu, maka disitulah kamu merasa hidup kamu sudah sangat dicintai oleh diri sendiri dan penciptamu. Jadi, ini adalah salah satu bentuk self-love yang paling mendasar, yang paling fundamental sebelum kamu belajar mencintai yang lain.
cintailah siapa penciptamu terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.